Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. TAI hari ini mau membagikan testimoni lagi. Kebetulan ibunya minta namanya disamarkan. Namanya Ibu E dari Kota Bandung. Langsung aja ya teman-teman. Sudah sebulan yang lalu saya mau testimoni tentang sholawat yang saya dawamkan, tapi baru sempat hari ini karena sibuk juga saya mendawamkan sholawat juga doa yang lainnya. Seperti zikir malaikat setiap subuh juga sehabis maghrib. Keteter juga karena saya harus beres-beres rumah. Mulai saja ya teh ceritanya. Saya seorang single parent berusia 57 tahun yang sedang terlilit hutang ke Bank Emok dan Bank Keliling. Jumlahnya memang tidak sampai ratusan juta, tapi membuat saya pusing karena jualan juga jarang laku. Saya mengenal sholawat dari tahun 2017 ketika sedang berdagang, tahunya juga informasi dari teman. Waktu itu saya mendawamkan sholawat Sajaratun Nukut setiap habis Isya. Saya mendawamkannya cuma 2 atau 3 bulan, saya lupa. Keburu saya putus asa karena nggak ada hasil dan saya tinggalkan. Akhirnya bulan Agustus 2022 secara kebetulan lihat YouTube dan mendawamkannya lagi karena baru percaya setelah ada testimoninya. Saya mendawamkan istighfar 1000, sholawat Sajaratun Nukut 1000 dengan istiqomah. Pas sudah berjalan 3 bulan, entah kebetulan atau tidak, keajaiban sholawat baru muncul. Sekalipun saya harus diawali ditubruk mobil, dan anehnya motor dan mobil cuma lecet sedikit. Padahal hantamannya cukup keras. Saya luka-luka di kaki dan pergelangan tangan sebelah kanan agak sakit. Karena kerasnya hantaman, celaka membawa rejeki. Uang berdatangan dari teman SMP pada ngamplop, padahal saya sama teman SMP jarang komunikasi. Tapi Masya Allah, saya bisa bertahan hidup untuk beberapa bulan. Terus untung juga sedikit-sedikit. Terus utang juga sedikit-sedikit terbayar. Masya Allah banget ya teman-teman. Bukan uang saja, tetangga yang di depan rumah ngasih sembako dalam jumlah yang banyak. Masya Allah. Makanan yang lainnya pun tidak pernah kosong, bahkan kuota saya juga ada yang transfer. Maka dari itu saya baru percaya dengan sholawat. Saya dawamkan lagi sholawat Jibril 4444 kali. Sholawat munjiat 500 sehari. Zikir malaikat 200, Bismillahirrahmanirrahim 15.000, duha kadang tahajud. Sholawat tepat waktu dan sholat rawatib. Padahal dulunya sholat saya bolong-bolong. Setelah kenal sholawat, berusaha tepat waktu ditambah sholat sunatnya. Begitu teh cerita saya, kenapa saya banyak jumlahnya bersolawat dan zikir, karena hajat saya banyak teh, terutama saya ingin menyembuhkan mental kakak saya yang agak terganggu, yang sampai bulan ini belum dikabul doanya. Makasih teh, mau dengerin testimoni saya. Nanti cerita yang lainnya saya kirim lagi. Masya Allah ya teman-teman, Masya Allah banget. Teman semua, itu testimoni dari Ibu E di Bandung. Buat Ibu E, pasrah, berserah diri apapun yang terbaik menurut Allah, udah kita pasrahin aja semuanya. Insya Allah Allah itu akan memberi yang terbaik. Kenapa Allah memberi ujian seperti itu? Karena hanya Ibu E yang bisa. Nah kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang lagi susah menurut versinya teman-teman, yang sekarang teman-teman lagi diuji tentang nggak punya beras, atau misalkan nggak punya uang sama sekali, terus teman-teman berpikir untuk minjem ke riba, itu kalau bisa teman-teman lebih baik di stop, jangan ke riba lagi. Kalau bisa teman-teman sabar dulu. Mau punya anak misalkan, teh aku kan punya anakku banyak masih kecil-kecil misalkan, kasihan teh anak-anak aku. Iya nggak apa-apa teman-teman, teh Ai juga sama, pernah ngalamin itu. Alhamdulillah ketika
TAI waktu itu melantunkan banyak sholawat, alhamdulillah anak-anak TAI diberikan kesabaran untuk menjalankan puasa, karena pada saat itu memang tidak ada makanan, kita berpuasa. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hari ini misalkan, percaya deh, misalkan teman-teman bener-bener nggak punya beras sama sekali, nggak ada makanan sama sekali, udah sholawatan aja, perbanyak aja sholawatnya, ajak anak-anaknya untuk bersolawat sebanyak-banyaknya, untuk sholat di awal waktu. Insya Allah teman-teman semua akan dapat petunjuk dari Allah. Kalau misalkan teman-teman mau minjem ke saudara misalkan tanpa riba, itu nggak apa-apa. Misalkan yang minjem dulu tanpa riba itu nggak jadi masalah, tapi diusahakan buat teman-teman kalau bisa jangan ke riba dulu, karena ketika kita minjem ke riba itu hanya akan menambah beban. Jadi solusinya udah, kita berserah diri, berpasrah diri, perbanyak salawat sebanyak-banyaknya, sholat di awal waktu, insya Allah kita akan dapat petunjuk. Entah nanti Allah akan gerakan hati tetangga kita, hati orang tua kita, atau hati saudara kita untuk berbagi makanan kepada keluarga kita. Entah nanti Allah datangkan saudara kita dari jauh, tiba-tiba datang ke rumah kita dengan membawa rezeki yang Allah titipkan lewat saudara, teman, ataupun kerabat kita. Kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman kayak gini, aku pengen makan, misalkan nih contoh, aku pengen makan ini TAI, aku pengen makan itu TAI, ya kalau nunggu kayak gitu mah lama TAI. Ya itu tadi, kitanya harus sabar. Karena kata Allah gini, tunggu dulu. Misalkan hari ini belum dikasih, terus aja perbanyak sholawatnya, perbanyak sholawatnya itu semampu kita. Jangan lupa juga sholat di awal waktu, itu insya Allah kita tuh akan dapat jawaban. Jadi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan hari ini. Misalkan kayak dulu TAI udah sering share ya. Dulu TAI bener-bener meminta sama Allah, meminta sesuatu hal. Tapi karena pada saat itu mata TAI yang sebelah kanan sakit, jadi Allah kabulkan dulu tanpa TAI sadari kesembuhan mata TAI. Karena memang betul menurut Allah yang terbaik itu adalah kesembuhan mata dulu. Karena ketika mata TAI sehat, TAI akan lebih bisa melihat dengan jelas, tanpa hambatan, tanpa halangan, tanpa rasa sakit, dan TAI akan bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman. Jadi kayak gitu, itu disyukuri. Dan teman-teman kalau yang udah sering bersolawat, udah sering sholatnya di awal waktu, itu insya Allah ketika kita ada ujian apapun, hati kita tuh akan terasa tenang teman-teman, akan tenang menghadapi masalah apapun. Itu udah nggak akan aduh gimana ya, ada yang nagih misalkan, teman-teman ada yang nagih, udah panik duluan itu sebelum waktu bersolawat, itu akan aduh gimana nih, hari ini aku harus bayar ini, teman-teman jadi ketakutan, dan akhirnya teman-teman minjem lagi ke orang. Ada yang minjem tanpa riba, ada yang juga larinya ke riba juga. Dan itu akhirannya untuk menutupi hutang yang hari ini. Dan tanpa disadari itu gali lubang, tutup lubang. Kayak gitu teman-teman. Dan lebih baik udah teman-teman pasrah aja. Ibaratnya hari ini belum ada, ya udah, ibaratnya orangnya nagih datang misalkan ngomelin, ya udah kita terima aja, jangan ada dendam, karena kita waktu minjemnya pun baik-baik kan, kita memang merasa make kan itu uang, jadi kita nggak usah marah-marah. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, ayo yang lagi punya amanah riba, yang lagi diuji nggak punya makanan, yang lagi diuji nggak punya uang, ayo disolawatin aja. TAI bisa ngomong kayak gini karena alhamdulillah TAI udah ngejalanin teman-teman, dan Allah itu maha pemberi, maha pemurah, maha segalanya. Kalau memang Allah belum kasih hari ini apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan, itu sabar, kata Allah sabar, nanti Allah itu akan kasih pada waktunya.
Dan ketika kita perbanyak sholawat, kita sholat di awal waktu, Allah itu merevisi doa-doa kita dalam bentuk lain. Misalkan kita mintanya mobil, tapi karena kata Allah kita belum butuh mobil, misalkan kita hari ini butuhnya makanan, jadi Allah datangkannya makanan. Nah di sini tuh banyak yang salah kaprah tuh kayak gitu, selalu menyalahkan. Mana ya Allah, aku mintanya A, kok nggak dikasih-kasih, kok nggak nongol-nongol. Nah itu banyak yang salah kaprah, pemikirannya menjadi salah paham kayak gitu teman-teman. Jadi ketika doa-doa kita belum ada yang diijabah, belum ada yang dikabul, Allah itu pengen kita tuh bersabar dulu. Allah pengen kita itu menjalani ujian-ujiannya dulu. Ketika kita bisa melewati ujian tersebut, insya Allah Allah akan kasih kemudahan-kemudahan. Nah, takut kelamaan juga buat yang udah testimoni belum TAI baca-bacain. TAI minta maaf ya karena TAI alhamdulillah lagi ada kesibukan lain. Kebetulan cucian juga ada aja. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Kita harus terus bersyukur karena dengan kita bersyukur alhamdulillah rezeki TAI selalu ditambah, selalu ditambah, selalu ditambah. Buat teman-teman semua ayo semangat. Mau anaknya lagi nangis untuk uang sekolah atau apapun, udah disolawatin aja. TAI udah sering ngalamin, alhamdulillah Allah permudah jalannya. Yakin terus bersolawat sebanyak-banyaknya, sholat di awal waktu. Ayo teman-teman, yakin minta sama Allah. Karena ketika kita minta sama Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Tapi ketika kita menggantungkan harapan kita kepada orang lain, kepada orang yang kita datangi, itu belum tentu kita akan dapat jawaban seperti kita datang sama Allah. Kayak gitu teman-teman. Kurang lebihnya TAI mohon maaf, yang belum dibacain testimoninya TAI juga mohon maaf, karena ini juga Ibu E ini udah berapa bulan yang lalu baru TAI bacain ya. Mohon maaf ya Ibu E ya. Kurang lebihnya TAI mohon maaf sekali lagi teman-teman yang udah subscribe. Makasih banyak udah subscribe channelnya TAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.